Selamat malam Romo, kami dari Dari mana nih? dari sekolah SMP Kanisius dari kelas 7. Kelas 7 ya. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, kita perkenalkan diri dulu dari sebelah kanan. Silakan. Nama saya Dylan Pratama Hidayat, absen 76, kelas 76, absen 9. Nama saya Marvin Givari Siditonga, kelas 76, absen 24. Nama saya Bosco Sagrodo Panjaitan, absen 5, kelas 76. Nama saya Nathan Tirta Wijaya, absen 27, kelas 76. Nama saya Jonathan Adinata Suyenda, kelas 76, absen 20. Nama saya Peter Yan Rijab, kelas 76, absen 31. Nama saya Levi Nyata Saputra Aliwalga, kelas 76, nomor absen 22. Baik, pertanyaan pertama untuk Romo, apa itu tahun jubileum dan tahun jubileum memperingati apa? Tahun jubileum itu kan sebetulnya tentang gambaran tentang kerahiman Allah. Bagaimana di tahun jubileum itu biasanya ada semacam indulgensi ya. Orang secara umum ada yang namanya dosa umum ya, itu diampuni, tapi dengan kriteria ya, misalnya ziarah. Ya, kalau di Eropa mungkin ada Camino begitu ya. Jadi kalau di sini bisa ziarah di 9 paroki, kan ada Porta Santanya itu ya. Supaya apa? Ya supaya kerahiman Allah itu nyata. Karena kan dengan peziarahan itu ya kita tahu bahwa kita memang betul-betul ingin kembali kepada Tuhan. Jadi sebetulnya tahun jubileum itu tahun rahmat ya, tahun rahmat di mana gereja yang begitu amat baik ya, itu membuka diri pada umatnya, sehingga umatnya juga lewat ziarah semakin dekat dengan Tuhan. Maka momentum itu bisa dirayakan ya untuk kurun waktu tertentu ya. Umumnya kalau nggak salah 25 tahun sekali ya, seperti itu. Di mana orang diajak untuk ya, bisa juga 50 tahun sekali ya, nanti bisa dicek di internet ya persisnya ya. Tapi intinya itu adalah kesempatan gereja membuka diri pada umatnya begitu. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang Romo ingin lakukan pada tahun jubileum ini? Ya paling tidak satu ya, mengunjungi Porta Santa itu beberapa tempat. Kemudian yang kedua ya berdoa. Terus yang ketiga ngaku dosa ya. Jadi Romo juga ngaku dosa ini supaya apa? Ya mohon doa, dosa-dosa kan manusia bisa jadi jatuh ya dalam dosa. Misalnya kalau saya kan di pendidikan tuh ya, kadang ketemu murid itu inginnya kok marah terus gitu ya. Nah, ini kan tidak baik ya. Maka mohon pengampunan dosa lewat pengakuan dosa. Dari tahun jubileum ini menurut saya kesempatan buat saya sendiri untuk berani dengan segala keterbatasan datang pada Tuhan gitu. Itu intinya yang saya lakukan. Oke, pertanyaan ketiga itu, apa pendapat Romo tentang tahun jubileum pada tahun ini? Saya kira tahun ini menarik ya, cukup populer kan. Kalau yang dulu itu kan sosial media kurang bisa mensosialisasikan. Sekarang ini umat di mana-mana sudah tahu, bahkan ada yang ziarah ke Roma. Ya kalian nggak tahu ke Roma nggak kalian ini ya? Nah, kalau ada kesempatan ya di sana kan ada Porta Santanya juga, mengunjungi basilika itu ya. Ada Basilika Lateran, ada Basilika Santo Paulus, ada Basilika Santo Petrus, ada Basilika Maria Maggiore ya. Itu tempat-tempat juga selalu ada semacam Porta Santanya. Tapi ya intinya sekarang ini semua bisa terakses. Jadi umat lebih mudah, termasuk doa-doanya, kriterianya. Bahkan di beberapa paroki ada cap tuh, stempel. Nah, sudah berapa stempel Porta Santa yang dikunjungi, sehingga ada semangat gitu ya. Wah ternyata saya sudah mengunjungi beberapa tempat dan
Di situ tidak sendirian tapi bersama-sama kan, dengan yang lain berjumpa. Biasanya kan Katolik gereja ini kan persekutuan umat beriman ya. Jadi ketika bersama-sama saling meneguhkan, saling menguatkan dan sebagainya. Jadi memang sekarang lebih terasa lebih semua cepat begitu, terakses dengan baik begitu. Untuk pembelajaran kami, apakah Romo ada pesan untuk umat atau anak-anak Katolik untuk pelaksanaan tahun Yubelium? Tahun Yubelium ini ya baik yang muda, yang remaja, yang mudika, OMK, yang dewasa, bahkan yang sudah sepuh ya, sudah berumur ya, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Di tahun rahmat Jubilium ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kan masih ingat ya anak domba yang tersesat ya, kan dombanya itu dicari kan supaya kembali ditemukan. Ya bisa jadi mungkin selama ini kita takut ya karena merasa bersalah, merasa melakukan hal yang tidak baik, merasa diri tidak sempurna. Nah di tahun Jubilium ini diharapkan berani, kalau perlu sebagai tekadnya ya melakukan ziarah tadi ke 9 Porta Santa di 9 dekanat yang ada di Keuskupan ini. Ya, terus juga berdoa, entah itu rosario, membaca kitab suci, dan jangan lupa pengakuan dosa itu ya. Karena dengan pengakuan dosa ini indulgensinya menjadi lengkap. Nah, karena apa? Karena dengan demikian orang-orang muda kalau sama-sama dengan yang lain ya menuju pada kesucian, saya kira dunia ini semakin tertata, semakin bisa lebih baik lagi. Maka yang muda-muda ayo semangat ya untuk mengikuti proses Porta Santa di tahun ini. Nanti kan nunggunya lama lagi nih ya. Ya mumpung sekarang ini ada, mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat indulgensinya kepada kita semua, begitu. Untuk pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan Porta Santa dalam tahun Yubelium? Porta Santa itu kan terkait dengan pintu ya, pintu yang terbuka. Ya, Santa kita tahu itu kan artinya suci ya. Jadi dengan kita masuk ke Porta Santa itu diharapkan hati kita bersih. Saya masih ingat itu dalam Matius 5 ayat yang ke-8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci dia akan melihat Allah. Ya seperti Santo Petrus Canisius itu ya, itu kan orang yang suci. Ignatius Loyola yang suci. Maka ada semboyan tuh ad maiorem Dei gloriam, untuk semakin besarnya kemuliaan Allah. Nah orang sampai ke Allah sana ya kita juga harus membersihkan diri. Ya bagaimana kalau misalnya baju kita, pakaian kita semuanya kotor, di sana ada pribadi yang saya sangat hormati. Ya kan kita datang kan malu kan, kotor semuanya, pakaian nggak belepoh, dan sementara di situ misalnya anggap saja lah kalau orang ada paus begitu ya, kan kita harus mandi dulu, membersihkan, apalagi dengan Tuhan Allah. Kita harus menata hati, mohon pengampunan, sehingga ketika perayaan Ekaristi pun hidup kita menjadi lebih baik. Porta Santa ini sungguh-sungguh menjadi gerbang ya. Saya masih ingat dulu saya pernah di Kolese Lekok dan Manville tuh. Itu ada gerbang yang namanya gerbang kehormatan. Untuk bisa masuk gerbang kehormatan, ya dia harus hidupnya baik, tidak ada SP ya, tidak ada pelanggaran, disiplin dan sebagainya. Terus juga mengikuti dinamika Kolese dengan baik ya. Sehingga apa? Yang namanya waktu itu kami masih pakai istilah 3C ya. Terus sekarang ada 4C ya. Itu ditata dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita punya kompetensi, punya hati nurani, punya compassion, komitmen ya. Nah, itu kan menuju pada kesucian. Nah, Porta Santa membantu kita tuh supaya yang 4C 1L ini misalnya menjadi semakin dekat dengan Tuhan.
Maka jadikanlah ini momentum menurut saya untuk siswa ya. Di sini kan cowok semua ya, polisi ya. Ini dijadikan momentum untuk kesucian. Maka pintu sudah dibuka, porta santainya sudah dibuka ya. Kan ada ritualnya tuh, diketuk 3 kali baru pintunya dibuka. Karena apa? Karena di situ ada proses untuk membukanya, ada tahapan-tahapannya sehingga kita bisa masuk pun dengan mantap gitu. Begitu ya. Ada lagi? Oke. Apa tema utama dari tahun jubileum tahun ini dan bagaimana cara gereja mengajak untuk merayakannya? Ya, untuk temanya Anda bisa cari sendiri di internet ya, itu banyak ya, karena kan saya tidak hafal gitu ya, tapi temanya bisa dicek. Tetapi intinya itu terkait dengan bagaimana kerahiman ya Tuhan di tahun jubileum ini supaya orang bisa kembali kepada Tuhan, karena Tuhan Allah itu kan begitu murah hatinya membuka karya keselamatannya pada manusia, dan ini ada momentumnya, bahkan ada maskot-maskotnya jubileum tuh itu. Sebenarnya kan itu secara simbolik juga punya arti. Nanti bisa dicek di internet persisnya seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Kita sudah selesai mewawancari Romo malam ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya. Ya, boleh.